Bab 428-1822 menit. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Arthur Leywn. Aldir memandang dengan ragu ke arah batu warna-warni di telapak tanganku sementara Mordain menarik napas kaget. Avier berjalan terseok-seok melintasi bagian atas bingkai portal dan membungkuk untuk mengintip dengan rasa ingin tahu. Perhatian Regis tertuju pada yang lain, merasakan bahwa ada beberapa pemahaman tentang telur yang kurang dari kami. Di belakang yang lain, Uren Kain membisikkan sesuatu dengan pelan. Dia telah bersantai di singgasana batu apungnya, tanpa sadar membuat beberapa bola batu berputar-putar di atas tangannya yang melengkung. Ini sihir kuno, kata Mordain, tidak bisa mengalihkan pandangan dari batu itu. Apakah kamu tahu apa yang kamu bawa? Aku tahu Sylvie ada di dalam batu ini, dan aku perlahan melewati serangkaian kunci, kurasa. Harapan aku adalah, ketika aku selesai, dia akan kembali kepada aku. Petik 2. Mordain dengan hati-hati meraih telur Sylvie. Ketika jari-jariku secara naluriah melingkarinya, dia berkedip seolah terbangun dari mimpi dan membiarkan tangannya jatuh. Ada sebuah legenda, benar-benar mitos, diceritakan sebagai cerita pengantar tidur kepada anak-anak kita yang menggambarkan fenomena seperti ini. Pengorbanan diri sejati dihargai oleh yang berani dan tulus. Bahwa, meskipun tubuh mungkin musnah, pikiran dan jiwa kita akan membentuk dirinya menjadi bentuk fisik dan terlahir kembali. Gelatik Kain mencemooh saat dia melayang lebih dekat di singgasananya yang bergerak untuk melihat telur dengan lebih baik. Bagaimana mungkin makhluk dengan kemampuan mengubah dunia masih bisa menjadi korban dongeng sihir yang mustahil? Sungguh membingungkan bahwa menurut kamu pantas untuk mengemukakan cerita pengantar tidur dalam situasi ini. Dia meminta bantuan, bukan untuk ditidurkan. Cerita pengantar tidur atau tidak, Sylvie ada di dalam, kataku, melihat ke antara dua asura kuno. Regis bisa menghuni telur, dan aku bisa merasakan bahwa itu dia. Dan itu baru saja muncul, setelah dia, aku terdiam, tidak ingin menghidupkan kembali momen pengorbanannya. Entah bagaimana aku dipindahkan dari Dicaten ke Reliktem, dan telur itu ikut dengan aku. Bola batu yang Muren kendalikan jatuh diam saat wajah pembuat Asura berkerut dalam pikirannya. Mordain menghela napas gemetar. Beberapa anggota ras Phoenix telah belajar mengendalikan kelahiran kembali mereka sendiri, membimbing jiwa ke dalam bentuk baru, tetapi kisah lama ini menggambarkannya sebagai sesuatu yang lain. Reka ulang tubuh, pikiran, dan jiwa, sama seperti sebelumnya, tatapan Mordain menelusuri dari telur di telapak tanganku ke lenganku ke badanku. Aspek drakonik dari tubuhmu, dia menghancurkan dirinya sendiri dengan memberikannya padamu, bukan? Aku hanya bisa mengangguk, tidak mampu berbicara melewati tenggorokanku yang tiba-tiba tercekat. Dan apakah Lord Indrat mengetahui hal ini? Mordain bertanya dengan polos, tapi ada intensitas di matanya yang membara yang menunjukkan konteks yang lebih dalam dari pertanyaannya. Ya, aku mengakui, tapi dia tidak mau memberiku rincian lebih lanjut. Aku ragu-ragu untuk mengungkapkan ketidaktahuan aku sendiri dengan mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Mordain memberiku senyum masam. Keses kemungkinan melakukan hal yang sama. Tetap saja, jika dia tahu cucunya akan terlahir kembali, dia terdiam sambil menggelengkan kepalanya. Aku harus memikirkan ini. Tapi jangan biarkan renungan seorang lelaki tua menahan kamu dari tujuan kamu. Kamu ingin bantuan Aldir dengan sesuatu. Apa tepatnya? Alih-alih langsung menjawab, aku melangkah ke sampingnya dan mengaktifkan Requiem Aroa. Titik terang Aether menari-nari di lenganku sebelum melompat dengan penuh semangat ke bingkai portal, menyebabkan Avier melompat dan terbang ke bahu Mordain. Mordain mundur selangkah, mengamati dengan penuh minat saat partikel mengalir ke semua celah dan celah. Bingkai portal dengan cepat mulai diperbaiki, seolah-olah waktu diputar mundur di depan mata kami. Dalam beberapa saat, retakan terakhir telah tertutup dan potongan batu lepas terakhir ditarik ke tempatnya. Portal ungu redup berdengung hidup di dalam bingkai. Mata kecubung tunggal Aldir menempel di telur seolah-olah dia bisa menggali ke dalam intinya dan melihat roh asuran beristirahat di sana. Aku akan melakukan apa yang dibutuhkan. Sesingkat mungkin, aku menjelaskan portal dan hubungan Reliktem dengan Aether Realm, di mana ia berada. Memberitahu mereka detail pertarungan kami, aku memberitahu mereka bagaimana aku menarik Tachi ke tempat itu, tanpa sengaja menemukannya. Aku berhati-hati untuk tidak memberi mereka kesan bahwa mereka dapat menggunakan teknik ini untuk menembus Reliktem itu sendiri, apakah itu bisa dilakukan atau tidak. Jin telah memilih untuk menjauhkan bahkan sekutu Phoenix mereka dari Reliktem karena suatu alasan. Aku tidak akan menjadi orang yang menendang pintu untuk mereka. Kedengarannya sangat bodoh dan berbahaya bagiku, kata Uren Kain, membuatku lengah. Kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan terakhir kali, tapi sepertinya kamu hampir tidak bisa melarikan diri. Itu karena aku melawan Asura yang sangat ingin mencegahku melarikan diri, balasku. Bahkan masih, tatapan matanya yang berkantong beralih ke Mordain. Selama bertahun-tahun kamu melindungi Jin, tidak ada yang pernah memberitahumu tentang ini. Mordain melangkah ke portal dan menjangkaunya. Itu merespons dengan memproyeksikan gaya tolak, seperti magnet yang mendorong balik ke polaritas lain yang sama. Tidak, fenomena yang dijelaskan Arthur tidak pernah dijelaskan atau, setahuku, digunakan oleh Jin yang datang untuk tinggal di pos gizi. Avier melompat ke atas lengkungan portal.
Mungkin mereka tidak memberitahu siapapun karena itu bisa berbahaya. Untuk para pengembara, reliktem, bahkan dunia ini. Terima kasih. Akhirnya, seseorang berbicara dengan akal sehat, kata Gelatik sambil mengejek. Kedengarannya seperti memecahkan sesuatu. Dan meskipun aku mungkin bukan naga perkasa atau anggota klan Indrat, aku dapat memberitahu kamu bahwa, dalam hal mana atau aether, merusak barang pada umumnya sangat buruk. Kemungkinan yang sama mereka tahu bahwa terlalu penting untuk menyimpan pengetahuan ini dari Lord Indrat untuk mempercayakannya bahkan kepada kita, balas Mordain sambil berpikir. Kehidupan Asura sangat panjang, dan jin terakhir yang masih hidup memiliki banyak alasan untuk mengharapkan yang terburuk di masa depan. Kalian semua menganggap mereka bahkan tahu tentang dunia ini, kata Regis dari tempatnya berbaring di lumut. Tidak peduli seberapa pintar orang-orang ini, jin itu idealis sampai ke titik kekonyolan. Mereka pasti tidak mengerti semua yang mereka buat. Kami telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku ingat apa yang dikatakan sisa jin terakhir. Mereka juga retak pada akhirnya, aku pikir. Reliktem adalah tempat yang gelap, di luar karakter cara jin berusaha untuk hidup, dan cara mereka memilih untuk mati. Aku pikir mereka pasti memiliki pandangan yang cukup suram tentang masa depan dunia kita, berdasarkan apa yang aku lihat. Cukup untuk meracuni kepercayaan mereka bahkan pada satu-satunya sekutu mereka. Mungkin yang terbaik adalah kita tidak akan pernah melihat kreasi mereka, kata Mordain, menjauh dari portal. Wajahnya jatuh sesaat, tetapi dengan cepat menjadi cerah kembali. Aku tahu kamu sangat ingin melanjutkan, jadi aku tidak akan mendesakmu lebih jauh, kecuali untuk menanyakan berapa lama kami menunggu kamu dan Aldir pergi. Regis bergabung denganku di depan portal sebelum masuk ke dalam diriku dan berlindung di dekat intiku. Kami belum membahas apakah dia harus datang atau tidak, tapi rasanya benar memiliki dia bersamaku. Aldir segera mengikuti, berdiri tepat di sampingku. Dia tanpa ekspresi, tidak tegang atau tenang. Terlepas dari kemarahan aku sebelumnya padanya, aku tidak bisa tidak menghargai keberaniannya dalam situasi ini. Sejujurnya, aku tidak tahu, jawab aku. Dengan anggukan pengertian, Mordain meletakkan tangannya di bahu Aldir. Mereka tidak bertukar kata, namun masih mengomunikasikan sesuatu dengan sangat jelas di antara mereka, bahkan jika itu tidak terbaca oleh kami semua. Saat momen ini berlalu, Mordain bergerak mengitari kami ke pintu keluar gua kecil, dan Aviar kembali terbang ke bahunya. Bersama-sama, mereka menonton dalam diam. Uren Kain tiba-tiba melayang ke depan. Dengar, tidak ada alasan untuk terburu-buru tanpa pemahaman yang lebih baik. Batu atau embrio yang kamu bawa itu tidak akan kedaluarsa. Lady Sylvie tidak kemana-mana. Kamu bodoh. Alisku terangkat, tetapi Aldir menepuk lengan Uren Kain. Urgensi adalah masalah perspektif, bukan? Mengapa tidak melakukan apa yang kita mungkin kekurangan waktu di masa depan? Uren Kain menyusut lebih jauh ke singgasananya yang mengambang. Nah, jika kamu membuat lubang di jalinan alam semesta dan melenyapkan benua ini, kurasa itu ada pada kalian berdua. Dia fokus pada Aldir. Apapun, selesaikan saja ini dan kembali ke sini, oke. Jika Indrat mengirim naga ke Dicaten, kita harus bersiap. Kamu tahu aku tidak membawamu ke sini untuk berperang, teman lama. Uren Kain berkedip dan seringai muram tersungging di ujung bibirnya. Ya, tapi aku agak berharap kau melakukannya. Aldir membalas senyum tenangnya, lalu berbalik menghadapku. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Masing-masing mencengkeram lengan satu sama lain, kami melangkah lebih dekat ke portal dan segera merasakan tekanan menjijikkan yang dimaksudkan untuk mencegah Asura melintasi batas portal. Cengkeraman Aldir mengepal cukup keras hingga terasa sakit, dan kami berdua bersandar ke portal. Itu goyah, membungkuk menjauh dari kami. Kami mencondongkan tubuh lebih jauh, lalu mengambil setengah langkah lagi. Batu lengkungan berguncang, dan energi ungu dari permukaan portal tertekuk lebih jauh, bergetar. Seperti sebelumnya, aku bisa merasakan kekuatan lawan di dalam portal mencoba menarikku saat menolak Aldir, tapi aku menahan lengannya di tanganku saat kami mengambil langkah kecil lainnya. Perutku terasa mual saat aku merasakan portal mencapai titik puncaknya, seperti aku menginjak papan yang membusuk di jembatan. Portal itu meledak. Angin eterik yang mengamuk menyeret kami berdua ke dalam, dan dunia larut menjadi fraktal jaringan ikat interdimensi. Untuk sesaat, aku mengenali jaringan jalur eterik yang aku lihat saat mengaktifkan God Step, lalu semuanya menjadi gelap. Aku mengantisipasi reaksi mental kali ini dan berhasil mempertahankan indera dan niat aku saat kekosongan aeterik menyatu di sekitar kami. Ruang berwarna ungu membentang ke segala arah, hanya dipecah oleh energi portal terakhir yang diserap ke dalam subeterik dan zona reliktem yang tidak diketahui mengambang di bawah kami. Hoa, pikir Regis, getaran mental mengalir melalui bentuk inkorporealnya. Dia terbang keluar dari aku tetapi tidak mengambil bentuk serigala. Pusaran kecil arus eterik berputar di sekitar gumpalan gelap saat dia mulai menyerap eter yang tak terbatas. Kita sudah jauh sejak hari-hari menyedot kristal kotoran kaki 1000, bukan? Dia benar, tetapi pikiran aku tetap pada tugas yang ada. Terlepas dari apa yang dapat dilakukan oleh kekosongan eterik untuk aku membutuhkannya untuk sesuatu yang jauh lebih penting terlebih dahulu. Menarik keluar batu itu, aku mengepalkannya di tanganku. Merasakan pikiranku, Regis menghentikan rakusnya dan bergabung ke dalamnya.
Tidak ada yang berubah di sini, pikirannya melayang kembali padaku beberapa saat kemudian. Pikirannya ada di sini, masih tidur. Aku ingin kau tetap di sana dan memantau semua yang terjadi, pikirku, mulai gugup tanpa tahu kenapa. Aldir yang terbalik melayang dalam lingkaran lambat di dekatnya, mata kecubungnya membelalak dan menatap. Aku membuka mulut untuk menyela lamunannya, tapi mengingatkan diriku bagaimana perasaanku saat pertama kali ditarik ke tempat ini, bersama Tachi. Urgensi untuk sampai ke sini dan mulai memasukkan telur menjadi dingin. Tiba-tiba, aku takut. Aku melihat sesuatu dalam ingatan Jin, kataku lembut. Di dalamnya, Keses mengklaim bahwa Epeotus dibangun di suatu tempat seperti ini. Dimensi yang berbeda. Aldir bersenandung sambil berpikir. Menurut legenda Asuran, beberapa nenek moyang kita yang paling awal menghapus dan memperluas sebagian dari duniamu, menciptakan Epeotus di dalamnya. Beberapa percaya bahwa Asura hanya menemukan jalan antara dua dimensi ini. Tapi ya, Epeotus terlindung di dalam wilayahnya sendiri, terhubung ke, tapi bukan bagian dari, duniamu. Kami melayang dalam diam selama beberapa detik saat Aldir menatap ke kejauhan, jelas tenggelam dalam pikirannya. Kemudian wajahnya sadar, dan perhatiannya beralih ke batu di tanganku. Jangan ragu-ragu demi aku, katanya sambil mengangkat kaki ke arah tubuhnya sehingga terlihat seperti sedang duduk bersila di udara. Tolong, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Mengambil napas dalam-dalam, aku menangkup batu warna-warni di antara kedua tangan. Secara bersamaan mendorong dan menarik, aku mulai memasukkan aether ke dalam batu sambil menariknya dari atmosfer yang kaya. Rotasi ether, berdasarkan rotasi mana, seni yang diajarkan kepadaku oleh Sylvia, sekarang pelajaran yang akan aku gunakan untuk menyelamatkan putrinya. Ini dan banyak pemikiran lain melintas di benak aku, tetapi aku tetap fokus pada aliran aether yang sekarang mengisi desain geometris rumit yang melekat pada struktur bagian dalam batu. Beberapa menit berlalu ketika aku menyeimbangkan diri di tebing pertukaran ini, menyerap dan meresapi. Menjadi jelas bahwa, terlepas dari kedalaman reservoir eterik aku tidak akan mampu menyelesaikan lapisan di luar alam ini dengan pasokan eterik yang tak ada habisnya. Pikiranku mengembara, mencoba menyusun teka-teki yang lebih luas yang disajikan oleh telur itu. Jika telur Sylvie adalah fenomena yang terwujud secara alami, bagaimana bisa memiliki struktur yang begitu rumit? Perbandingan dengan Godrunes yang aku terima langsung terlihat jelas, dan juga misteri. Konstruksi magis yang canggih tidak muncul secara kebetulan, sebuah kebetulan dari alam semesta yang selalu bergerak. Kecuali, aku mempertimbangkan aether itu sendiri. Partikel kekuatan magis mampu meramal niat dan merespons sesuai. Para naga percaya bahwa aether memiliki rancangan dan tujuannya sendiri, dan bahkan ajaran Jin menunjukkan bahwa itu bersifat sadar. Apakah itu sumber telur dan Godrunes? Tanpa jawaban, hanya pertanyaan, aku memaksa pikiran aku tenang dan membiarkan diri aku terserap ke dalam ritme proses. Sesuatu sedang terjadi, kata Regis setelah beberapa menit. Aku fokus pada batu itu hampir penuh dan mulai berdenyut di tanganku. Denyut nadi datang semakin cepat, seperti detak jantung yang semakin cepat, dan kemudian ada sesuatu yang retak. Secara lahiriah, tidak ada perubahan, tetapi aku telah mengharapkan ini dan segera mendorong lebih banyak lagi ke dalam struktur. Itu tidak mengambilnya. Regis, apa yang bisa kamu rasakan? Pikirannya bergerak ketika lapisan itu pecah, tapi sekarang. Aku tidak yakin. Aku pikir ada lapisan lain, tapi aku tidak bisa merasakannya dengan cara yang sama. Aku juga tidak bisa. Aku merasa sakit. Aku melewatkan sesuatu, jelas telah melewatkan sesuatu, tapi apa? Andai saja Kezes atau Mordain tahu lebih banyak, mungkin. Sepasang tangan yang kuat melingkari tanganku. Aldir melayang tepat di depanku, semua matanya terbuka, memberiku senyum penuh pengertian. Aether tidak cukup, katanya sederhana, dan kemudian aku mengerti. Membuka lipatan tanganku, aku membiarkan Aldir menekannya sendiri di atas telur. Secara naluriah, aku mengaktifkan Rilmir untuk melihat prosesnya. Mana Aldir, cerah, kuat, dan murni, mengalir dengan cepat ke dalam batu. 1 menit berlalu, lalu 2, lalu 5. Saraf mulai memakanku. Aku tahu Jenderal Pantheon itu kuat, tapi di sini, di tempat ini tanpa mana, apakah dia bisa memuaskan telur yang kelaparan? Aura di sekitar Aldir mulai redup karena semakin banyak cadangan total mana yang diberikan ke telur. Setelah 10 menit, aku hendak meminta dia berhenti ketika struktur internal batu itu tiba-tiba bergeser lagi dengan retakan yang tak terdengar. Berkeringat dan kendur karena beban tubuhnya sendiri, Aldir mundur. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, mata ketiga yang bersinar di dahinya tertutup. Berhasil, lapisan lain terbuka. Aku tidak yakin tapi, aku pikir ini mungkin kunci terakhir. Aku dengan tegas menahan dorongan untuk melihat ke dalam telur, malah berfokus pada Aldir. Tindakan menyerahkan mana telah membuatnya berkurang. Ini bukan alasan aku memintamu untuk datang ke sini. Tapi itu sebabnya aku datang, katanya lemah, memaksa kedua matanya yang normal terbuka dan menatapku dengan ketulusan yang melelahkan. Aku tahu sebelum kami memasuki portal bahwa aku tidak akan kembali. Apa maksudmu? Sebagai hukuman atas tindakan perangku melawan Dicaten dan pengkhianatanku terhadap Lord Indrat, kau akan memenjarakanku di tempat ini, katanya, suaranya tak tergoyahkan.
Itu adalah hukuman yang pantas, dan akan menjadi kemenangan yang bisa kau ambil untuk orang-orangmu dan Keses. Rapier perak berkilauan di tangannya. Dia mengulurkannya padaku. Pedangku, Silverlight. Bukti kematianku. Aku menatap pedang itu tetapi tidak mengambilnya. Rahangku bekerja saat aku mengertakkan gigi, mempertimbangkan tanggapanku dengan hati-hati, lalu akhirnya berkata, simpan. Gunakan itu untuk bertarung di sampingku, melawan Agrona dan Keses keduanya. Aldir tersenyum sedih dan menggelengkan kepalanya. Aku yakin hari-hari perjuangan aku sudah selesai. Aku tidak akan membunuh lebih banyak dari jenis aku sendiri, bahkan untuk mendapatkan Keses. Baik duniamu dan duniaku pantas mendapatkan lebih dari perang tanpa akhir. Aku harap kamu menemukan cara untuk mengakhiri ancaman yang ditimbulkan oleh klan Indrat dan Fritra tanpa korban massal. Berhenti adalah kemewahan yang tidak dimiliki orang-orang seperti kami, desaku. Kita tidak selalu bisa menjalani hidup seperti yang kita pilih, Aldir, terutama saat ini sudah berakhir. Kami berdua memiliki tanggung jawab terhadap dunia itu. Aku mengamati ekspresinya, cara dia menahan tubuhnya, seperti orang tua yang berjuang untuk tetap tegak, dan fokus mana yang lesu, dan kata-kataku tertahan di bibirku. Aku hanya bisa menatapnya, pikiranku yang berputar tiba-tiba diam. Pikirannya sudah bulat, dan argumen apapun yang bisa kubuat tampak sia-sia. Tidak dapat menatap matanya, tatapanku menjauh darinya, menetap di zona reliktem yang jauh tanpa benar-benar melihatnya. Jangan terlihat seperti itu karena aku, kata Aldir, berdiri tegak. Aku telah menjalani kehidupan yang sangat panjang dan penuh kekerasan, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar lelah, Arthur. Tempat ini menawarkan akhir yang tenang dan damai. Mungkin lebih dari yang pantas aku terima. Dengan hati-hati, pelan-pelan, aku mengambil pedang itu. Baiklah kalau begitu. Mata ketiga Aldir perlahan terbuka. Dia memberiku anggukan hormat, lalu berbalik dan mulai menjauh. Aku hanya bisa melihat saat dia semakin kecil dan semakin kecil di langit ungu yang tak berujung. Akhirnya, aku berkedip, dan ketika aku membuka mata lagi, aku tidak dapat menemukannya sama sekali. Antara Regis dan aku, hanya ada keheningan. Kami berbagi rasa kehilangan kata-kata yang sama, belum dapat memahami akibat dari keputusan ini. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatap sedih ke arah batu di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Silverlight, bisikku ke dalam kehampaan, mencengkeram gagangnya dengan kepalan tangan putih. Itu menghilang ke rune dimensi, dan yang tersisa hanyalah telur Sylvie. Aether bergegas ke lenganku, dan aku melanjutkan tindakan merendam dan menyerap secara bersamaan. Lapisan ini muncul sebagai serangkaian rune kompleks, seperti bentuk mantra atau god runes. Aku tidak bisa membacanya, tetapi artinya jelas. Mereka menggambarkan bentuk seseorang. Dari Sylvie. Berbeda dengan lapisan terakhir, yang memakan waktu lama dan jumlah aether yang tidak dapat dihitung, lapisan ini terisi dengan cepat. Aku sudah selesai hampir sebelum aku menyadarinya. Aku menahan napas dan merasa seolah jantungku akan berhenti. Warna terkuras dari batu saat mulai bersinar dengan cahaya keemasan murni. Kemudian, sedikit demi sedikit, partikel-partikel terlepas dari batu, mengembun dan terbentuk di depanku. Di tempat yang abadi dan tak bergerak itu, seolah-olah seluruh alam semesta telah berhenti kecuali embrio yang terurai.